Sebelum mati, saya menggunakan sisa tenaga terakhir. Mengirim pesan putus kepada Liu Ruyan. Setelah susah payah, Liu Ruyan yang mendapatkan kebebasan. Namun tidak sebanding dengan kebahagiaan yang saya bayangkan. Pada saat diputus oleh sinar bulan, Liu Ruyan baru menyadari. Dia sudah terbiasa dimanjakan oleh saya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan pengertian saya. Secara pribadi menghancurkan kesombongannya. Namun kali ini, saya tidak akan kembali lagi. Hingga setelah mati, aku sangat yakin. Liu Ruyan tidak pernah mencintai saya. Bertengkar hebat dengannya. Setelah keluar, saya tidak berjalan jauh sebelum mengalami kecelakaan. Pada saat terakhir kesadaran akan menghilang, pikiran saya dipenuhi dengan perkataan Liu Ruyan. Saudaraku yang terkasih, harus bagaimana agar kamu mau melepaskan saya? Menjelang kematian, saya tiba-tiba merasa mengganggu dia. Itu tidak masuk akal. Saya menggunakan sisa napas terakhir. Mengirim pesan putus kepadanya. 7 tahun keterikatan ini pun berakhir di sini. Namun, mungkin ini adalah hukuman Tuhan karena aku banyak berbuat jahat. Bahkan setelah aku mati, ia pun tak mau melepaskanku. Memperlihatkanku pada Liu Ruyan. Betapa bahagianya dia dengan Megibo. Liu Ruyan yang baru meraih kebebasan. Tidak tahu kalau aku kecelakaan. Apalagi tidak peduli kemana aku pergi. Setelah menerima pesan putus dariku, dia langsung membuang semua jejak yang kutinggalkan di rumah. Saat aku sedang dioperasi di rumah sakit, dia membawa bayi Yue Guang pulang. Aku melihat wajah Liu Ruyan. Kelembutan yang belum pernah kulihat. Jantungku terasa terhimpun. Terasa pegal dan sakit terus-menerus. Saat perasaan sedang mendalam, Megibo tiba-tiba bertanya, kenapa Jiboda tiba-tiba mau melepaskan? Apakah dia mengalami sesuatu? Hatiku bergetar. Namun Liu Ruyan hanya menundukkan wajahnya. Apa yang bisa dia alami? Aku dan dia tidak pernah menjadi orang dari dunia yang sama. Dia seharusnya menyadari hal ini lebih awal. Jangan lagi terjerat dalam hal ini. Setidaknya saat berpisah bisa lebih terhormat. Saya tiba-tiba merasa keteguhan selama bertahun-tahun ini sepertinya sebuah lelucon. Jadi saya menyerah. Saya tidak akan lagi mengganggu kamu. Ternyata, sampah hanya akan mencintai barang rongsokan. Setidaknya sebelum Megibo pindah, saya selalu berpikir demikian. Namun, faktanya sepertinya ada beberapa penyimpangan dari apa yang saya bayangkan. Sudah susah payah melepaskan diri dari saya. Liu Ruyan yang bersama Megibo tampaknya tidak sebahagia yang saya bayangkan. Hari pertama Megibo pindah, kedua orang itu langsung bertengkar hebat. Suasana menjadi tegang. Bahkan saya yang merupakan jiwa merasa agak tercekik. Dan alasan pertengkaran keduanya hanya karena setelah saya pindah gaya dekorasi rumah baru. Saat itulah saya menyadari Liu Ruyan sudah dimanjakan oleh saya. Selama 7 tahun bersama saya, apapun yang ingin dia lakukan, saya akan selalu mendukungnya secara diam-diam. Untuk itu, Liu Ruyan tidak sedikit mengejek saya karena tidak punya pendirian. Layak menjadi orang biasa. Namun sekarang, dia akhirnya bisa bersama Mei Jibo. Namun dia lupa. Mei Jibo, seperti dirinya, adalah seorang jenius yang dipuja banyak orang. Bagaimana mungkin dia bersama kelompok saya, yang membiarkannya berbuat semena-mena? Kedua orang itu tidak mau mengalah. Kebetulan, Mei Jibo menerima telepon dari studio. Dia pergi dengan wajah dingin dan menutup pintu. Meninggalkan Liu Ruyan seorang diri. Termangu-mangu duduk di ruang tamu. Akhirnya, Liu Ruyan memilih untuk mundur. Saya melihat selama 7 tahun. Liu Ruyan yang tidak pernah masuk dapur. Untuk menyenangkan Mei Jibo, ia terburu-buru menyiapkan makan malam. Hatiku sedikit terasa pahit. Tiba-tiba, Liu Ruyan langsung menarik napas dalam-dalam. Menutup tangannya yang terluka oleh pisau. Dengan ekspresi panik, dia berjalan keluar. Sebuah luka yang menggugah perhatian menghiasi tangan Liu Ruyan. Taruh itu di masa lalu. Saya pasti akan bereaksi berlebihan lagi. Membawanya ke rumah sakit. Atau bisa jadi, saya tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Tangan Liu Ruyan adalah tangan yang digunakan untuk melukis. Dia adalah seorang jenius. Tangannya pasti tidak boleh terluka. Jelas, Liu Ruyan juga terkejut oleh kejutan mendadak. Dia secara naluri memanggil namaku. Lalu terdiam di tempat. Ruang tamu dalam keadaan sunyi. Tidak ada seorang pun lagi. Dengan panik meletakkan segalanya. Berlari ke sisinya. Liu Ruyan sedikit mengejek dirinya sendiri. Menarik sudut bibirnya. Kembali menyejukkan wajahnya untuk mengambil obat anggur. Makan malam ini akhirnya tidak jadi disiapkan. Liu Ruyan memesan makanan. Menunggu sampai menjelang subuh. Mei Jibo akhirnya kembali dari luar dengan santai. Makanan sudah lama dingin. Liu Ruyan menundukkan kepalanya. Rambut pendek yang sedikit panjang menutupi matanya, membuat orang tidak bisa melihat ekspresinya. Namun, di samping Liu Ruyan, aku yang telah berada di sisinya selama 7 tahun tahu. Sebuah kemarahan sedang berkembang diam-diam.
Mei Jibo tentu tidak bisa melihatnya. Dia sedikit terkejut, melihat sejenak ke arah Liu Ruyan. Kenapa kamu masih duduk di sini? Hatiku terasa sedikit tegang. Seandainya aku berada di posisimu. Berbicara dengan Liu Ruyan. Liu Ruyan pasti akan pergi dengan menutup pintu keras-keras. Tidak akan kembali selama beberapa hari berturut-turut. Tapi Mei Jibo adalah Mei Jibo. Sebagai cahaya bulan Liu Ruyan, dia memiliki cukup keberanian untuk bersikap sombong. Pembuluh darah di tangan Liu Ruyan tiba-tiba muncul. Tetapi kata-katanya tetap lembut. Aku menunggumu makan. Kenapa kamu tidak mengangkat telepon? Mei Jibo mengernyitkan kening. Dan tidak ingin terlibat dalam masalah ini dengannya. Minggu depan ada pameran seni di kota Shansheng. Aku harus pergi sekali. Kita akhirnya bersama dengan susah payah. Tidak bisakah kamu menunda urusan kerja untuk sementara? Mei Jibo berhenti sejenak. Dia menatap Liu Ruyan dengan tenang. Permintaan damai yang dipersiapkan Liu Ruyan dengan hati-hati. Berakhir seperti itu. Kedua orang itu bertengkar hebat. Nada suaranya bahkan lebih sengit dibandingkan pagi ini. Akhirnya tidak ada yang ingin mundur lagi. Mei Jibo tiba-tiba menarik kerah Liu Ruyan. Liu Ruyan, kamu benar-benar sudah dimanjakan. Benar-benar berpikir. Tidak ada yang memanjakanmu seperti Jiboda. Aku juga punya karir. Cinta hanyalah bumbu dalam hidup. Jika kamu tidak bisa menahannya, ya sudah putus saja. Sekarang pergi cari Jiboda. Mungkin masih sempat. Liu Ruyan benar-benar tertegun. Sesuatu yang jarang terlihat dalam tatapan. Terdapat sedikit kebingungan. Sudah lama sekali. Dia akhirnya mengendurkan bahunya dengan berat. Dia dengan hati-hati memeluk Mei Jibo. Jangan sebut dia lagi, ya? Saya akhirnya berhasil melepaskan diri darinya. Mungkin kita sudah terpisah terlalu lama. Mei Jibo, beri saya sedikit waktu lagi. Aku akan memperbaikinya. Mei Jibo diam tanpa bersuara. Namun dia tetap tidak menjauh darinya. Di mata keduanya, saya hanyalah seorang pencuri yang memanfaatkan celah orang lain. Meskipun mereka sekarang sudah bersama, mereka masih khawatir. Apakah saya akan gila lagi suatu hari nanti? Dan memisahkan mereka lagi. Saya merasa sedikit lelah secara emosional. Mereka benar-benar berpikir terlalu banyak. Saya tidak akan kembali lagi. Lagi pula, saya sudah mati. Namun, pengertian Liu Ruyan tidak membuat hubungan yang sulit didapat ini bertahan lebih lama. Kedua orang itu terus-menerus bertengkar. Dari hal-hal kecil yang sepele. Bertengkar hingga ke dalam karya mereka. Barang-barang di dalam rumah. Hampir semuanya terjatuh. Mei Jibo memiliki kebanggaannya sendiri. Dan jadi malas peduli pada Liu Ruyan. Apakah dia akan merasa sakit hati? Setelah sering bertengkar hebat, dia langsung pergi dengan menutup pintu keras-keras. Membiarkan Liu Ruyan merasa khawatir sendirian. Aku menonton. Diriku bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pada orang yang tidak ingin aku ucapkan. Duduk di sofa sambil minum alkohol dengan hampa. Hatiku terasa sedikit sesak. Ledakan emosi yang sebenarnya adalah pada hari ulang tahun Liu Ruyan. Aku tidak menyangka. Mei Jibo ternyata tidak ingat ulang tahun Liu Ruyan. Sejak keduanya bertengkar hebat 2 hari lalu. Mei Jibo langsung pergi ke provinsi tetangga untuk menghadiri konferensi. Ketika Liu Ruyan mengetahuinya, dia sudah lama menghilang. Ini adalah ulang tahun Liu Ruyan dalam 7 tahun. Yang pertama kali tidak diikutinya. Aku pikir ini akan menjadi ulang tahun paling bahagianya. Memiliki orang favorit di sisi Anda. Tidak ada lagi yang mengganggu hidupnya. Namun tidak pernah terpikir. Ini akan menjadi ulang tahunnya yang paling kesepian. Tahun-tahun lalu. Aku selalu menyiapkan 1 bulan sebelumnya. Untuk menyiapkan kejutan ulang tahun untuknya. Meskipun Liu Ruyan tidak menghargainya. Bahkan pada hari ulang tahunnya. Akan dengan sengaja pulang sangat larut. Lampu di ruang tamu tidak dinyalakan. Liu Ruyan duduk di depan jendela besar sambil minum alkohol. Cahaya bulan yang redup mengenai wajahnya. Sehingga orang tidak bisa melihat ekspresinya. Sekitar setelah jam 10. Liu Ruyan dengan jelas menjadi gelisah. Dia mulai terus-menerus melihat ponselnya. Seolah-olah menunggu pesan dari seseorang. Awalnya saya tidak tahu. Dia sebenarnya sedang menunggu apa. Hingga tatapannya. Kami terhenti di antarmuka obrolan kami untuk waktu yang lama. Saya baru tersadar dengan mendadak. Saya sedikit tertawa sinis sambil menarik sudut mulut. Di dalam hati tidak bisa mengatakan perasaan apa. Liu Ruyan, kamu tidak sedang menunggu ucapan selamat ulang tahunku kan? Tapi aku tidak akan mengganggumu lagi. Tidak ada yang berbicara dengannya. Dia hanya membungkukkan punggungnya seperti itu. Menatap layar dengan tenang. Menunggu orang yang tidak akan mengirim pesan lagi. Berbicara dengannya. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Dia dan saya sama-sama tercengang. Kalau bukan karena saya berdiri di sampingnya. Saya bahkan benar-benar berpikir. Saya benar-benar tidak tahu malu mendekatinya lagi. Mencari-cari penghinaan sendiri. Liu Ruyan tidak bisa menahan senyum tipis di sudut bibirnya. Di matanya terlihat kilasan kepuasan. Dia membiarkan bel pintu berbunyi cukup lama. Baru kemudian dia bangkit dengan santai untuk membuka pintu.
Aku sudah tahu kamu. Kenapa kamu yang datang? Liu Ruyan tertegun sejenak. Jari-jarinya yang diletakkan di gagang pintu mengkerut dengan canggung. Mei Jibo mengangkat alisnya. Jika bukan aku, siapa lagi? Kunci tertinggal. Kenapa kamu bisa lambat begitu? Liu Ruyan masih berdiri di depan pintu. Sudah lama berlalu. Baru kemudian dia perlahan menutup pintu. Dia memandang Mei Jibo yang tergeletak di sofa. Mei Jibo yang menutup matanya untuk beristirahat. Di matanya terlihat kilasan ejekan. Mei Jibo, hari ini adalah ulang tahunku. Mei Jibo tampak sedikit bingung. Dia mencari di ponselnya cukup lama. Baru setelah itu dia membuka suara dengan canggung. Maaf, belakangan ini aku sedang membicarakan kerjasama dengan Li Zong. Sedikit sibuk sampai bingung. Besok aku akan mengajakmu makan. Liu Ruyan sepertinya merasa lemas sedikit. Bukanlah objek kerjasama. Bisakah kamu tidak membawa cara kerja itu untuk menghadapi saya? Mei Jibo tidak bisa menerima celaan seperti itu. Apa yang dimaksud dengan menghadapi kamu? Ke arah mana? Saya juga tidak sengaja melupakan. Kita semua sudah dewasa. Bisakah kamu tidak selalu membuat keributan tanpa alasan? Kamu lupa. Lalu mengapa Jiboda bisa mengingat? Apakah kamu bahkan tidak mencintai saya seperti dia? Udara tiba-tiba menjadi sunyi. Liu Ruyan juga perlahan-lahan menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dengan sedikit kesal memukul dinding. Mei Jibo menatapnya dengan dingin. Liu Ruyan, kamu seharusnya lebih tahu daripada siapapun. Jiboda pasti adalah orang yang paling hebat di dunia ini. Orang yang paling mencintaimu. Karena kamu tidak menghargainya. Lalu apa alasannya kamu ingin menikmati kebaikannya padamu? Ada sedikit kesedihan di matanya. Saya kira kita bisa kembali ke masa lalu. Tapi sekarang kamu hanya membuat orang merasa tercekik. Kita putus saja. Kunci pintu dikunci. Ruangan yang sangat besar. Hanya tinggal Liu Ruyan seorang. Aku melihatnya meringkuk di sofa. Merasa sedikit tidak nyaman. Liu Ruyan, ini adalah cinta sejati yang ingin kamu kejar? Tidak ada yang menjawab pertanyaanku. Liu Ruyan masih terpaku menatap ponselnya. Sampai suara lonceng ke-12 berbunyi. Sampai sisa baterai terakhir ponsel habis. Tatapannya hanya kemudian dari tidak akan pernah lagi meninggalkan jendela percakapan yang membalas pesannya. Dia seolah berbicara pada dirinya sendiri. Saudaraku yang terkasih, apakah kamu benar-benar tidak menghiraukan saya? Jantung saya berdegup kencang. Iya, Liu Ruyan, saya tidak akan menghiraukanmu lagi. Kamu sudah bebas. Minggu kedua bersama Mei Jibo. Liu Ruyan telah putus dengan dia. Setelah mengantar Mei Jibo pergi, Liu Ruyan dengan wajah datar mengirimkan pesan kepada saya. Tanyakan padaku di mana aku sekarang. Jika biasanya menerima pesan yang dikirimkan Liu Ruyan secara aktif, saya pasti sangat terkejut. Tidak peduli apa yang sedang kamu lakukan, akan segera membalasnya. Liu Ruyan juga tampak yakin. Aku akan sama seperti biasanya. Setelah mengirim pesan, langsung mematikan layar. Menunggu untuk bangun dan menerima ledakan pesanku. Namun yang tidak dia ketahui adalah, dia tidak akan pernah menerima pesanku lagi. Ketika dia terbangun dengan bingung, dia secara naluriah meraih ponselnya. Namun antar muka obrolan, selain ada yang bergosip tentang bagaimana Jibo pindah, tidak ada lagi berita. Liu Ruyan tidak percaya. Memperbarui beberapa kali. Baru kemudian dia percaya. Saya benar-benar tidak membalasnya. Tapi juga, saya sekarang seperti hantu yang kesepian. Tidak mungkin bisa membalas pesannya lagi. Telah menelepon beberapa kali berturut-turut. Tidak ada yang menjawab. Liu Ruyan terlihat jelas semakin gelisah. Diiringi suara wanita mekanis dari ponselnya. Dia tiba-tiba menghancurkan ponselnya. Namun dia segera sadar kembali. Dengan panik, dia mengambil ponselnya. Layar ponsel itu pecah menjadi berkeping-keping. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Tidak ada reaksi apapun lagi. Bagi Liu Ruyan saat ini, ponsel hanyalah sesuatu yang paling murah di sekujur tubuhnya. Jika rusak, cukup buang saja. Namun, dia pergi ke toko reparasi malam itu juga. Tukang perbaikan ponsel melihatnya beberapa kali. Nak, sepertinya kamu tidak kekurangan uang, kan? Ponsel ini pasti sudah berumur beberapa tahun. Bukankah lebih baik mengganti dengan yang baru? Liu Ruyan mengepalkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Sang tukang perbaikan nampak berpikir. Tidak bisa menahan diri untuk menggoda dia. Pasti ada sesuatu yang penting di dalamnya, kan? Liu Ruyan sedikit canggung menjauhkan wajahnya. Setelah lama, dia hanya mengangguk. Itu dianggap sebagai tanggapan. Liu Ruyan yang mendapatkan ponselnya kembali menghela nafas lega. Ia membuka antarmuka obrolan. Konfirmasi bahwa semua data sudah ada di belakang. Alisnya yang terus berkerut akhirnya melonggar. Dia berjongkok di pinggir jalan. Sudah beberapa kali dia menelepon saya. Akhirnya dengan enggan meyakini. Saya benar-benar tidak akan menjawab teleponnya lagi. Namun dia seolah-olah tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan terburu-buru membuka buku telepon. Total Group.
Tolong suruh Jiboda untuk menjawab telepon. Saya ada kepentingan untuk mencarinya. Adik saya mendengus. Liu Ruyan, jika saya tidak salah ingat, kalian sudah putus sejak lama, kan? Dalam nada suara Liu Ruyan, terdapat sedikit daripada rasa mendesak dan permohonan yang bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Saya tidak pernah setuju. Jiboda ingin putus. Suruh dia bicara langsung dengan saya. Adik saya diam cukup lama. Suaranya bergetar tak tertahan. Dia tidak akan mencarimu lagi. Saya baru menyadari setelah saya mati. Mungkin Liu Ruyan memang sedikit peduli dengan saya. Ketika saya masih hidup, adik saya tidak suka dengan Liu Ruyan. Ketika keduanya bertemu, selalu mengejek satu sama lain. Sekarang saya sudah mati. Adik saya tidak perlu lagi memperhatikan perasaan saya. Liu Ruyan datang mencarinya. Menanyakan kabar saya. Dia langsung menyuruh pengawal untuk mengusir orang itu. Ini adalah pertama kalinya saya melihat Liu Ruyan yang begitu berantakan. Hari itu hujan deras. Liu Ruyan berdiri tegak di tengah hujan. Menunggu sepanjang sore. Dia sesekali melihat ke arah pintu perusahaan. Seolah-olah di detik berikutnya, orang bodoh itu akan berlari kembali ke depannya. Dengan penuh rasa sakit bertanya padanya, kenapa tidak merawat diri dengan baik? Kemudian bodoh-bodoh lupa akan semua yang terjadi, dan mengajaknya pulang. Sayangnya kali ini, tidak peduli seberapa lama dia menunggu, dia tidak akan pernah menunggu lagi. Orang yang melindunginya dari hujan. Setiap kali seseorang dari perusahaan keluar, Liu Ruyan selalu menengadah dengan penuh harapan. Hingga lampu terakhir padam. Cahaya di matanya perlahan memudar. Adikku melihatnya dari atas. Dengan tatapan penuh ejekan. Liu Ruyan, kamu berpura-pura untuk siapa? Langkah Liu Ruyan agak goyah. Di tengah ejekan terus-menerus dari adikku. Wajahnya semakin pucat. Hanya saja dari awal hingga akhir. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah. Hanya menggenggam tangannya dengan kuat. Setelah adikku cukup memarahi, barulah dia membuka mulut. Dalam nada bicaranya ada kerendahan hati dan ketulusan yang tidak dia sadari. Ketua kelompok, bisakah aku bertemu dengan Boda? Ini adalah urusan antara kami. Boda pasti juga tidak ingin membiarkanmu terlalu campur tangan. Mataku adik merah menyala. Di matanya samar-samar terbayang kilau air mata. Menanggapi Liu Ruyan, adalah tinju adikku yang tidak mengenal ampun. Liu Ruyan yang tidak siap. Terjatuh terkena satu pukulan. Jatuh dengan keras di tanah. Dia menjilat sudut bibirnya yang berdarah. Dia tersenyum sinis sedikit. Ketua Xiaoji, mau memukul, silakan. Hanya saja tunggu sampai kamu selesai. Bisakah Boda dikembalikan? Adik saya sama sekali tidak bisa mendengarkan apa yang telah dikatakan Liu Ruyan. Angin pukulan yang intens. Panggilan yang terus-menerus diarahkan pada Liu Ruyan. Hingga orang di sebelahnya menyadari. Dia benar-benar ingin menggunakan tangan maut. Maka segera dia menarik kedua orang itu. Adik saya tidak memperhatikan tangan yang penuh darah. Dia menghapus dengan keras. Air mata yang hampir tumpah. Tidak bisa menahan tawa. Tetapi dalam suaranya, namun penuh dengan tersedak dan bergetar. Liu Ruyan sepertinya menyadari sesuatu. Menarik tubuh yang penuh luka. Perlahan-lahan merangkak ke depan adik saya. Mencengkeram kaki celananya dengan kuat. Adik saya menarik rambutnya dengan kasar. Liu Ruyan, tidak ada yang menghalangi kakakku. Dia yang tidak menginginkanmu lagi. Dia tidak akan kembali lagi. Apa kamu sudah puas? Di mata Liu Ruyan, sinar terakhir padam. Dia dibuang di tengah hujan. Terjatuh di atas genangan darah. Seperti anjing liar yang tidak punya rumah. Tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Liu Ruyan tertegun sejenak. Menghabiskan seluruh energinya untuk bangkit. Boda, aku salah. Tapi itu hanya seorang pejalan kaki. Melihat Liu Ruyan yang menakutkan. Terkejut mundur beberapa langkah. Liu Ruyan menatap dengan kosong. Barulah ia menyadari dengan lambat. Tak ada lagi yang akan menahannya dengan payung. Setelah Liu Ruyan dibawa ke rumah sakit. Keadaan mentalnya tidak pernah baik. Selama itu, Meiji Bo sudah mengunjunginya beberapa kali. Dia tidak bisa menerimanya. Dulu dia adalah gadis yang sama istimewanya seperti dia. Tidak bisa menahan diri untuk menamparnya 2 kali. Namun Liu Ruyan seolah-olah sama sekali tidak merasakan sakit. Mata kosong. Jatuh pada Meiji Bo. Boda benar-benar tidak mau padaku. Apa yang harus saya lakukan? Meiji Bo dengan marah menarik kerah bajunya. Menyesal. Maka carilah cara untuk memperbaikinya. Seperti anjing mati tergeletak di sini. Apa yang bisa diubah? Liu Ruyan, aku benar-benar salah melihatmu. Tidak tahu kalimat mana dari Meiji Bo yang membuat Liu Ruyan terpengaruh. Dia benar-benar perlahan-lahan pulih. Malam itu, dia diam-diam mencabut jarum infus dan langsung pulang ke rumah. Aku menatapnya. Dengan hati-hati mengetuk pintu kamarku. Tunggu sebentar lagi. Setelah hari itu, Liu Ruyan hampir tidak tidur siang dan malam. Mengunci dirinya sendiri di studio lukis. Saat lapar, dia hanya memesan makanan luar sekali-sekali. Saat benar-benar terlalu mengantuk,
Baru pergi ke kamarku untuk tidur sebentar. Tidak lama kemudian, tubuhnya malah jatuh. Langsung mengalami demam tinggi. Liu Ruyan terlihat bingung seperti orang yang demam. Dia juga tidak mengonsumsi obat. Sebaliknya, dia justru berbaring di tempat tidurku. Terus-menerus membaca ulang catatan obrolanku. Aku merasa sangat tidak nyaman. Apakah kamu bisa kembali dan melihatku? Aku sangat merindukanmu. Aku mendengarkan. Tenggorokanku terasa perih terus-menerus. Liu Ruyan, aku tepat di sampingmu. Hanya saja, kamu tidak bisa begitu kejam. Bagaimana bisa setelah aku mati? Baru tahu untuk menghargai saya. Aku sudah tidak bisa kembali. Begitulah. Setelah berlarut-larut selama beberapa hari, Liu Ruyan baru saja dengan hati-hati memindahkan hasil ke ruang tamu. Melihat dengan jelas isi lukisan. Yang aku rasakan hanyalah ejekan, menyakitkan dan tak berdaya. Terus-menerus merobek jiwaku. Itu adalah pertama kalinya Liu Ruyan melukis untukku. Saat aku hidup, aku tidak sedikit mengerjainya. Melukisiku sebuah lukisan, tapi setiap kali berakhir dengan ejekannya. Dia adalah seorang jenius. Bagaimana bisa melukis hal yang tidak memiliki rasa seni seperti ini? Saya mempertanyakan dia. Jika begitu, mengapa dia diam-diam melukis begitu banyak? Gang kecil Megibo. Saat itu, tatapan Liu Ruyan penuh dengan penghinaan. Megibo adalah seni. Melukis sesuatu seperti dirimu hanya akan membuat orang merasa bosan. Kenapa Jiboda harus mempermalukan dirinya sendiri? Sekarang dia akhirnya melukis sesuatu yang selalu saya inginkan. Tapi saya sudah mati. Dan tidak peduli lagi. Liu Ruyan dengan sangat khusyuk mengusap perlahan-lahan orang dalam lukisan. Tatapannya menjadi sangat lembut. Boda, tunggu, saya akan membawamu kembali. Liu Ruyan yang telah menyelesaikan lukisan. Ekspresinya sedikit lebih relaks dibanding sebelumnya. Dia terjatuh di sofa dan menutup matanya untuk beristirahat. Seluruh ruangan, hanya ada suara pembawa acara di televisi. Namun dengan cepat, saya merasa seluruh tubuh saya kaku. Dilaporkan di TV, adalah laporan cedera dari hari saya kecelakaan. Liu Ruyan setengah memejamkan mata mendengarkan. Tetapi segera, dia mulai bergetar tak terkendali. Tatapannya jatuh pada sebuah sudut yang sangat tidak mencolok. Seolah-olah berusaha keras untuk memastikan apakah dia melihatnya dengan salah. Dia hampir menempelkan seluruh tubuhnya ke layar. Namun, terlepas dari apakah dia ingin mengakui atau tidak, fakta tidak akan berubah. Sebuah gelang putus menjadi dua bagian, tergeletak sendirian di tanah. Itu adalah aku yang dulu. Gelang pasangan yang aku paksa untuk dibeli kembali. Meskipun pada hari kedua setelah membelinya, yang milik Liu Ruyan, langsung dia lemparkan ke sudut. Tapi aku masih enggan untuk melepasnya. Liu Ruyan duduk tertegun di tanah. Ekspresinya sangat tidak berdaya. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Dia tiba-tiba berdiri. Siang dan malam terbalik. Tubuhnya goyang. Lalu jatuh langsung ke tanah. Seketika darah mengalir deras. Tapi dia seolah-olah tidak peduli sama sekali. Dia bangkit dengan goyang. Hati-hati membungkus dengan baik. Perjalanan menuju rumah keluarga Ji. Aku pernah berpikir banyak cara. Dia tahu tentang berita kematianku. Mungkin saat dia bersama Mei Jibo. Suatu hari yang lama setelahnya. Dia secara kebetulan mengetahuinya. Dulu orang yang sangat mengganggu. Yang mengganggu dia telah tiada. Mungkin akan merasa bahwa itu adalah orang jahat, pasti mendapatkan balasannya. Segala sesuatu adalah akibat dari perbuatan saya. Kemudian akhirnya saya bisa menghela napas lega. Dan hidup bahagia bersama Mei Jibo. Menghabiskan hidup dengan bahagia. Itu juga mungkin. Dia masih memikirkan hubungan kita. Sedikit perasaan itu. Dia masih akan merasa tersentuh. Tapi bagaimanapun, dalam pemahaman saya, dia sama sekali tidak akan menangisi kematian saya. Satu tetes air mata pun tidak. Tapi sekarang, dia berlutut di depan pintu rumah Ji. Memohon kepada keluargaku. Biarkan saya bertemu dengannya. Saat ini Liu Ruyan tidak lagi seperti yang saya ingat. Jenius yang penuh dengan rasa percaya diri itu. Dia berlutut di tengah hujan. Segala kekuatan terakhirnya digunakan untuk melindungi lukisan itu. Hanya saja hujannya terlalu deras. Terlepas dari seberapa keras dia berusaha, dia hanya bisa melihat lukisan itu sedikit demi sedikit basah oleh air hujan. Saya ingin membiarkannya pergi. Saya sudah memaafkannya. Dia seharusnya menjalani kehidupan yang diinginkannya. Tapi dia tidak bisa mendengar. Dia masih keras kepala menunggu. Orang yang tidak akan pernah muncul lagi. Sudah lama berlalu. Pintu besar keluarga Ji akhirnya terbuka perlahan. Liu Ruyan matanya bersinar sejenak. Tetapi setelah melihat siapa orangnya, cahaya di matanya perlahan memudar lagi. Adik saya mengawasi dari atas. Dia menatap dengan tenang. Orang yang berlutut di bawah hujan itu. Dia tidak marah. Di dalam tatapannya, hanya ada kesedihan yang tak dapat hilang. Liu Ruyan menatapnya dengan tajam. Berusaha untuk melihat dari matanya. Menemukan sedikit petunjuk. Tetapi tidak diragukan lagi.
Dia telah gagal. Xiao Jizong, dapatkah Anda membuat Boda keluar untuk bertemu saya? Saya dapat menjamin tidak akan melakukan apa-apa. Saya hanya ingin melihatnya dari jauh. Saya benar-benar khawatir tentang dia. Aku tertawa, penuh dengan sindiran. Liu Ruyan, dulu, kakak saya sangat mencintaimu. Tapi bagaimana kamu memperlakukannya? Selama 7 tahun penuh, dia menghabiskan seluruh masa mudanya. Dihabiskan untukmu. Yang didapat hanyalah ejekanmu yang dingin. Sekarang dia sudah tiada. Dia telah membebaskanmu. Lalu, dengan alasan apa kamu berpura-pura penuh perasaan di sini? Pupil Liu Ruyan menyusut. Setelah lama, dia akhirnya menemukan suaranya kembali. Apa arti sudah tiada? Adikku melihatnya dengan sedikit rasa iba. Begitu dia sudah dijatuhi hukuman mati total. Liu Ruyan, kakakku mengalami kecelakaan mobil. Pada hari ketika kamu membawa Mei Jibo pulang. Setelah aku meninggal, Liu Ruyan sepertinya tiba-tiba jatuh cinta padaku. Setelah mendengar kabar kematianku, Liu Ruyan pulang ke rumah dalam keadaan bingung. Dia meringkuk di kamarku dan tidur lama. Setelah terbangun, dia menelepon berulang kali. Telepon yang tidak bisa tersambung lagi. Dia memberitahuku. Dia tahu dia salah. Memohon padaku untuk tidak meninggalkannya. Tapi kita semua tahu. Aku tidak akan memaafkannya seperti dulu lagi. Memaafkannya berulang kali. Dia mulai mematikan rasa sakitnya dengan alkohol. Minum sampai mengalami pendarahan lambung. Di rumah, dia pingsan. Seandainya Megiboh tidak mencarinya, takutnya dia benar-benar akan menemaniku. Namun setelah dia terbangun, keadaan tidak kunjung membaik. Kali ini, tidak peduli seberapa banyak Megiboh memukulnya dan mencaci Liu Ruyan, tidak ada reaksi apapun lagi. Megiboh berlutut di tepi tempat tidurnya sambil marah-marah. Apa yang terjadi padamu sebenarnya? Dulu, kamu adalah yang paling berbakat di antara kami, yang memiliki bakat terbaik. Bagaimana kamu bisa mengacaukan dirimu sendiri seperti ini? Mata Liu Ruyan berkilau sejenak. Suara rendah dari dalam tenggorokannya mengeluarkan ejekan diri. Boda juga selalu bilang, aku adalah seorang jenius. Tapi dia salah. Akulah yang paling bodoh. Sudah 7 tahun. Aku bahkan tidak bisa memahami perasaanku sendiri. Tidak bisa mengerti sama sekali. Aku terlalu bodoh. Jadi dia tidak mau padaku lagi. Tak ada yang bisa meyakinkannya lagi. Saat Liu Ruyan sadar, dia seringkali memeriksa aku. Dan rekaman percakapan kami. Dia sering mendengarkan pesan suara yang kukirimkan. Dia berusaha mencari foto-foto saya. Namun, dia pernah sangat membenci. Lalu bagaimana dia bisa mengizinkan hal seperti itu? Tinggal di ponselnya. Sampai dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mencabut jarumnya dan berlari lurus menuju pintu. Mejibo yang tiba-tiba menabraknya menghalanginya. Dia dengan keras menamparnya. Liu Ruyan, apa kamu sudah gila? Liu Ruyan menggenggam bahunya dengan erat. Kekuatan itu membuat Mejibo tak tahan dan mengumpat karena sakit. Dia sebenarnya ingin menampar Liu Ruyan lagi. Namun saat dia menyentuh, matanya yang sudah dipenuhi air mata. Ketika tatapannya yang bingung, dia sedikit lemah menurunkan tangannya. Suara Liu Ruyan terdengar sangat cemas. Dia bahkan tersedak dan terus-menerus batuk. Mejibo, apakah kamu pernah melihat foto kelulusan yang saya letakkan di ruang tamu? Mejibo menghindari tatapannya. Setelah lama baru dibuka kembali. Liu Ruyan, barang-barang itu, hari ketika pindah, kamu sudah membuang semuanya. Senyum kaku di wajah Liu Ruyan benar-benar menghilang. Dia melepaskan Mejibo. Dengan diam dia berjalan keluar. Kamu pergi kemana? Liu Ruyan menarik sudut bibirnya. Aku pergi untuk mengambil barang-barang itu kembali. Jika Boda kembali, akan menemukan bahwa barang-barang itu sudah hilang. Pasti akan merasa sedih. Ekspresi wajah Mejibo seketika menjadi sangat jelek. Dia dengan wajahnya, dengan ekspresi sedikit ketakutan, melihat ke arah Liu Ruyan yang pergi. Gila. Bukan hanya Mejibo. Bahkan aku merasa Liu Ruyan sudah gila. Dia lebih tahu dari siapapun. Aku tidak akan kembali lagi. Aku mengikuti Liu Ruyan sepanjang jalan. Ini sudah menjadi tempat pembuangan ketiga yang kita lewati. Tapi sudah lama berlalu. Bagaimana mungkin barang-barang itu bisa ditemukan? Tapi Liu Ruyan tetap tidak menyerah. Menyeret tubuh yang masih demam. Melangkah maju dengan langkah dalam dan dangkal. Tiba-tiba kakinya terpeleset. Seluruh tubuhnya terjatuh ke depan. Meluncur turun dari lereng bukit. Menabrak batu tajam yang menonjol. Pupilku menyempit mendadak. Secara naluri aku memanggil namanya. Detik berikutnya, aku melihat Liu Ruyan. Dengan tidak percaya ia membuka matanya. Tatapannya perlahan-lahan terfokus pada tempat di mana jiwaku berada. Ekspresinya seketika menjadi hidup. Tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Namun air matanya jatuh deras ke tanah. Ia memikirkan tentangku di sampingnya. Tapi ia terluka terlalu parah. Ia hanya bisa susah payah melihatku dari bawah. Boda. Perasaanku sangat kompleks. Hingga sekarang, aku sangat yakin. Liu Ruyan sedikit menyukaiku.
Hanya saja perasaan suka ini datang terlambat. Selama 7 tahun penuh dengan cinta, telah lama terkikis. Hanya beberapa yang tersisa. Mungkin juga tidak percaya. Dia benar-benar tidak suka dengan keteguhan saya. Namun, keterikatan itu sudah lama hilang bersamaan dengan saat saya mati. Menghilang dengan tenang. Saya diam-diam melihatnya. Liu Ruyan, saya telah membebaskanmu. Jalani hidupmu sendiri. Saya sudah tidak mencintaimu lagi. Hingga saat saya mengucapkan kalimat ini, saya merasa setelah menjadi jiwa. Perasaan tertekan yang selalu ada, perlahan-lahan menghilang. Saya melihat tatapan Liu Ruyan. Menjadi sangat ketakutan. Berusaha sekuat tenaga merangkak menuju saya. Melihat ke bawah. Ternyata jiwa saya sedang perlahan-lahan menghilang. Boda, tolong jangan tinggalkan saya. Saya tersenyum sedikit lega. Berlutut dan terakhir menyentuh alis dan matanya. Bertemu. Kakak kelas. Kehidupan saya sangat singkat. Dengan cepat menoleh kembali. Sebagian besar kenangan. Ternyata semua diambil alih oleh Liu Ruyan. Ketika saya masih kecil, aku memang suka dia. Sejak hari aku mengenalnya, dia selalu menjadi jenius dalam pandangan orang-orang. Dia membawa cahaya sendiri. Membuat orang tak bisa menahan diri untuk mendekat. Meskipun berkali-kali terluka, aku tetap nekat untuk bisa lebih dekat dengannya. Aku pergi belajar. Seni yang sama sekali tidak aku kuasai. Ketika aku mengeluarkan segala usaha, akhirnya bisa berdiri di depannya. Dia menunduk dan melihat lukisanku. Lalu dia mengerutkan dahi dengan tajam. Sekolah ini, sekarang semua orang bisa masuk? Dia mengamati diriku dari atas ke bawah. Lalu dia membuka mulutnya dengan agak terang. Teman sekelas. Keluargamu pasti berada, kan? Dengan pemikiran itu, lebih baik melakukan hal lain. Kamu tidak cocok untuk ini. Mendengar arti di balik kata-katanya, wajahku seketika memerah. Kata-kataku juga terbata-bata. Kakak kelas, saya tidak punya. Tapi dia tidak mau lagi berurusan dengan saya. Dengan sedikit kecewa, dia pergi. Sejak saat itu, aku tahu Liu Ruyan adalah seorang jenius. Meskipun seberapa keras saya berusaha, aku tidak bisa mengejar langkahnya. Aku menyimpan perasaan sukaku di dalam hati. Hanya berani diam-diam mengaguminya. Tapi dia justru memberiku kesempatan. Saat itu di jurusan, hampir semua orang tahu. Liu Ruyan menyukai Mei Jibo. Sebelum aku datang, Liu Ruyan sudah mengungkapkan perasaannya kepada Mei Jibo. Sudah banyak kali. Tapi entah karena alasan apa, Mei Jibo jelas-jelas terlihat juga memiliki perasaan terhadap Liu Ruyan. Namun tidak pernah menjawab cintanya. Liu Ruyan adalah wanita istimewa. Siapa yang mampu menahan rasa tersakiti seperti ini? Setelah penolakan terakhirnya, Liu Ruyan tidak pernah mencari Mei Jibo lagi. Saat itu aku pikir, aku akhirnya memiliki kesempatan. Berusaha keras untuk mendekatinya. Tak lama setelah itu, seluruh sekolah tahu, Liu Ruyan memiliki pengikut kecil. Seseorang menggoda, pengikut kecilmu datang mencarimu lagi. Kenapa tidak cepat pergi untuk melihatnya? Dia dikelilingi oleh banyak orang yang mengaguminya. Dia mengangkat alisnya di depan saya. Mengamati saya dari atas ke bawah. Saya mendengar kamu menyukaiku. Wajah saya langsung memerah. Tidak bisa mendengar apa yang dikatakan dunia luar lagi. Hanya bisa mengangguk dengan bodoh. Liu Ruyan tersenyum. Pada saat itu, saya belum mengerti. Apa artinya itu? Sekarang terlihat. Dia seharusnya menertawakan ketidaktahuan saya. Aku bingung. Menjadi pacar Liu Ruyan. Tidak ada yang menduga. Liu Ruyan akhirnya akan bersamaku. Tapi saya tahu. Liu Ruyan tidak benar-benar menyukaiku. Dia hanya menjadikan saya umpan. Untuk membuat Mei Jibo marah. Ingin membuat Mei Jibo menyerah. Namun demikian, saya sangat menghargai kesempatan ini. Untuk belajar seni. Saya bertengkar dengan keluarga saya. Selama masa sekolah, keluarga saya hampir memutus semua sumber keuangan saya. Oleh karena itu, tidak lama setelah bersama Liu Ruyan, dia segera menyadari, saya bukanlah seorang tuan muda yang hebat. Dia melihatku yang hidup hemat di depannya. Gulungan lukisan yang aku tabung untuk membelinya. Tidak bisa menahan ejekan. Tidak menyangka kamu cukup sombong juga. Aku tidak butuh barang-barang ini. Dengan waktu ini, lebih baik memikirkan bagaimana untuk menyelamatkan keterampilan burukmu. Aku benar-benar tidak tahu kenapa kamu datang ke tempat ini. Aku berdiri di tempat tanpa bisa berbuat apa-apa. Sedikit ingin menangis. Begitulah, hubungan aneh kita ini. Telah berlangsung selama 3 tahun. Sampai lulus. Liu Ruyan juga tidak menunggu. Mei Jibo dan dia mengalah. Dan sikapnya terhadapku berubah. 1 tahun kemudian. Saat itu aku sudah berdamai dengan keluargaku. Memiliki cukup ekonomi. Untuk mendukungnya mengejar impiannya. Aku pikir semua sedang berjalan ke arah yang baik. Namun tidak kusangka. Yang kutunggu justru tatapan Liu Ruyan yang semakin membenci. Malam itu aku pergi menjemput Liu Ruyan yang mabuk berat. Sekali lagi mendengar
Temannya menggoda dia. Megibo dan Jiboda bukan berasal dari dunia yang sama. Kamu masih berharap pada orang itu. Sebagai manis seperti Jiboda. Jika saya harus berkata, meskipun Jiboda sedikit bodoh, tapi dia sudah kaya. Bisa ditanggung oleh seseorang. Apa kamu tidak senang? Liu Ruyan melihatnya dengan wajah muram. Mengangkat botol minuman dan memecahkan kepalanya. Saya tidak bisa menahan teriakan yang tiba-tiba. Ketika saya menatap lagi, saya melihat Liu Ruyan menatap saya dengan wajah tenang. Malam itu, kami berdebat lebih hebat dari sebelumnya. Jiboda, kamu tidak akan berpikir. Mencari orang seperti itu bisa meyakinkan saya, kan? Masih disubsidi. Tanpa kamu mengganggu. Saya bisa hidup 10.000 kali lebih baik daripada sekarang. Jantung berdenyut sakit tanpa henti. Ternyata di mata Liu Ruyan, cintaku adalah belenggu yang mengikatnya. Adalah noda dalam kehidupan sempurnanya. Tapi saat itu, aku masih keras kepala tidak ingin melepaskan. Lebih suka berada dalam hubungan yang tidak setara ini. Sekali lagi menyiksa diri sendiri. Hingga menghabiskan semua semangat. Aku menundukkan kepala dan menyerah. Tidak akan lagi mengintervensi hidupnya. Padahal aku adalah pacar resminya. Tapi bahkan tidak berani bertanya kemana dia pergi. Sekarang tampaknya, aku benar-benar menjadi lelucon. Aku tidak menyangka aku masih hidup. Meskipun seluruh tubuhku terasa sakit seperti disobek. Tapi aku juga sangat yakin bahwa aku masih hidup. Masih bernapas. Adikku masuk dengan ekspresi lelah. Saat dia bertemu pandanganku, seluruh tubuhku bergetar. Membiarkan ketel jatuh dengan berat di tubuhku. Dia mengatakan banyak hal padaku. Dia bilang aku hampir tidak bisa bangun. Dia bilang orang tuaku untukku. Hampir semalam membuat mereka tampak beberapa tahun lebih tua. Dan apa yang dilakukan Liu Ruyan selama ini? Tentu saja aku tahu. Apa yang dilakukan Liu Ruyan? Hanya saja mungkin. Aku sudah mati sekali. Mengingat lagi nama Liu Ruyan ini. Hatiku hanya sedikit bergetar. Segera setelah itu, kembali tenang dengan cepat. Barulah aku teringat. Di detik terakhir aku pergi. Liu Ruyan tergeletak dengan tubuh penuh luka di pinggiran kota. Setelah berpikir lama, aku tak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah dia baik-baik saja? Ekspresi adikku sangat marah. Kak, jangan sampai kamu terpesona olehnya. Hanya saat kehilangan kita tahu untuk menghargai. Setelah kamu kembali, dia pasti akan tetap seperti biasanya. Aku menarik sudut bibirku. Tidak akan. Kita sudah putus. Aku tertegun sejenak. Jelas dia tidak menyangka aku akan mengatakan itu. Dia dengan lembut menepuk telapak tanganku. Suaranya terdengar berat. Itu bagus. Sudah bertahun-tahun. Kamu terlalu lelah. Sudah lama sekali. Dia baru mulai berbicara lagi. Liu Ruyan dalam waktu ini membuat dirinya cukup menderita. Tapi setelah dirawat tidak ada masalah. Dia seperti orang yang tidak waras. Dengan sikap yang gelisah, dia belum selesai berbicara. Dari luar pintu terdengar langkah kaki panik. Seseorang masih bisa mendengar dengan samar. Ada yang mengatakan hal-hal seperti memotong pergelangan tangan. Adikku menundukkan kepala. Setelah lama, seolah-olah dia sudah membuat keputusan. Tulang. Liu Ruyan ada di rumah sakit ini. Jika kamu ingin pergi, aku bisa membawamu ke sana untuk melihat. Aku teringat tentang hal-hal yang terjadi baru-baru ini. Akhirnya dia mengangguk sedikit. Beberapa hal juga seharusnya diselesaikan dengan baik. Saat bertemu dengan Liu Ruyan, aku baru saja menemukannya. Adikku bilang dia tidak dalam keadaan baik. Seperti apa penampakannya? Dia ditahan oleh beberapa petugas medis. Ditekan kuat-kuat di ranjang. Di pergelangan tangannya terdapat bekas merah yang mencolok. Sepertinya dia menyadari ada orang yang melihatnya dari luar jendela. Tatapan Liu Ruyan sedikit bergerak. Begitu melihatku, seluruh dirinya menjadi tenang. Dia perlahan mengucapkan namaku. Air di matanya terus berkilau. Menunggu orang-orang di ruangan. Perlahan-lahan pergi. Adikku mendorongku masuk ke dalam. Tatapan Liu Ruyan menempel erat padaku. Seketika, aku akan menghilang lagi seperti sebelumnya. Boda, apakah itu benar-benar kamu? Aku tidak berkata apa-apa. Hanya tersenyum padanya. Liu Ruyan, kamu menjadi kurus. Akhirnya bisa bebas juga. Kamu harus menjalani hidup yang kamu inginkan. Liu Ruyan terus menggeleng. Air mata membasahi bantal. Aku salah? Boda, aku tidak bisa tanpa kamu. Tolong, kembalilah. Bukankah kamu selalu ingin aku menggambarkan sesuatu untukmu? Mulai sekarang, aku hanya akan menggambar untukmu. Bagaimana? Belum sempat aku bersuara. Adikku tidak bisa menahan diri untuk menyindirnya 2 kalimat. Liu Ruyan, kamu memang menganggap dirimu sangat penting. Kamu selalu merasa berada di atas angin. Kakakku hanyalah seorang yang biasa. Tidak pantas untukmu. Tapi jika kamu bertanya pada diri sendiri, selama bertahun-tahun ini, jika tidak ada kakakku yang membantumu secara diam-diam, berdasarkan bakatmu, apakah kamu bisa makan dengan baik? Liu Ruyan, hal yang kamu anggap sangat penting.
Di mata keluarga Ji, sebenarnya tidak ada artinya. Aku memotong pembicaraan adikku. Sudahlah, Liu Ruyan. Kita saling membuang waktu selama bertahun-tahun. Saatnya kembali ke jalur yang benar masing-masing. Kamu benar. Aku tidak pernah cocok untuk belajar seni. Sudah bertahun-tahun berperilaku kekanakan. Saatnya untuk menyerah. Saya pisahkan mereka satu persatu. Liu Ruyan menggenggam erat lengan bajuku. Setelah lukanya sembuh, aku mungkin akan pergi ke luar negeri. Saat kita bertemu lagi, mungkin itu akan bertahun-tahun kemudian. Hari-hari setelah itu, jaga dirimu baik-baik. Jangan lagi tiba-tiba. Sampai-sampai dirimu harus masuk rumah sakit. Liu Ruyan berniat menggelengkan kepala dengan keras. Ingin mengulurkan tangan untuk menangkapku. Tapi seberapa keras dia berusaha. Akhirnya tetap gagal. Melihat dia hampir jatuh dari tempat tidur. Aku menghela napas. Liu Ruyan, kamu. Bukankah kamu sudah bilang? Setidaknya harus pergi dengan cara yang baik. Seolah-olah teringat sesuatu. Wajahnya perlahan-lahan menjadi pucat. Akhirnya tidak bisa lagi mengangkat kepala. Minta aku kembali. Dalam sekejap, sudah bertahun-tahun berlalu. Selama bertahun-tahun, saya perlahan-lahan masuk ke inti perusahaan. Mulai membangun proyek saya sendiri. Hidup juga perlahan-lahan menjadi lebih baik. Hari ini adalah pernikahan saya. Saya dan istri saya diperkenalkan oleh orang tua kami. Beberapa tahun berpacaran. Juga membuat kita saling. Sudah terbiasa dengan keberadaan satu sama lain. Memasuki gerbang pernikahan. Hampir merupakan hal yang wajar. Pada hari pernikahan, saya menerima sebuah lukisan dari seberang lautan. Lukisan itu berjudul Zhao Guai. Warnanya cerah dan mencolok. Seolah-olah menggabungkan semua emosi panas di dunia. Ke dalamnya, istri saya memandang dengan sedikit rasa ingin tahu. Lukisannya bagus. Sekali lihat, tentu saja seorang jenius yang jarang ada. Jantung saya berdebar kencang. Sebuah bayangan yang sudah lama terlupakan di kedalaman ingatan. Perlahan-lahan muncul. Istri saya tidak bisa menahan untuk memandang saya beberapa kali. Apakah ada masalah? Saat itulah saya kembali tersadar. Mengeluarkan senyuman. Meminta orang untuk menyimpan lukisan itu. Tidak ada apa-apa. Ayo kita pergi. Saat itu aku berpikir, Liu Ruyan pasti juga hidup dengan baik. Mungkin sudah lama mewujudkan impian masa sekolahnya. Menjadi pelukis terkenal. Lukisan itu juga bersama koleksi banyak tamu. Disimpan bersama di suatu sudut. Hingga suatu hari setelah sekian lama. Saat mengobrol dengan teman-teman di dalam negeri. Dia secara tidak sengaja menyebut Liu Ruyan. Itu juga cukup disayangkan. Saat di sekolah, dia adalah yang paling berbakat. Beberapa guru juga memandangnya dengan baik. Tidak disangka-sangka terjadi kecelakaan. Pergi terlalu cepat. Aku menjadi sedikit bingung sejenak. Kamu bilang apa? Kamu tidak tahu? Liu Ruyan sudah tiada. Setelah itu, ucapan dia yang bertele-tele. Aku tidak bisa mendengar satupun. Aku berjalan tanpa tujuan. Seolah sudah ditakdirkan. Aku sekali lagi melihat lukisan itu. Lukisan yang kehilangan perawatan yang telaten. Warnanya sudah tidak secerah dulu lagi. Pandanganku mengalir perlahan dari lukisan itu. Tiba-tiba, ada sebaris huruf kecil di bawah lukisan. Yang menarik seluruh perhatian saya. Di sana tertulis riwayat hidup Liu Ruyan. 19872017. Tahun 2017, saya menikah.